Shalom anak-anak, apa kabar semua? Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih ada sampai hari ini. Kita ada pada hari ini bukan karena kekuatan kita anak-anak, tetapi kita ada hari ini karena ini anugerah Tuhan buat kita. Amin anak-anak. Siapa di sini anak-anak yang ada hewan peliharaan? Wah, bagus. Nah, siapa anak-anak yang pernah nampak domba? Domba, kalau di tempat kita di Sabah, Malaysia, itu dipanggil kambing biri-biri anak-anak. Siapa pernah nampak kambing biri-biri? Baiklah anak-anak semua. Kira-kira 2000 tahun yang lepas, sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, sedang Yesus menceritakan tentang kerajaan surga, ramai orang datang kepada Yesus untuk mendengarnya. Termasuklah pemungut cukai dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Anak-anak tahukah siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini? Kalau zaman kita sekarang, mereka ini dipanggil sebagai pelayan gereja, gembala, ataupun pastor. Nah, ketika orang Farisi dan ahli Taurat melihat banyak orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus, mereka iri hati dan berkata, "Ih, Yesus berkawan dan makan bersama orang-orang berdosa," kata orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang mereka katakan, dan Dia juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus kan berkuasa. Dia tahu semua perkara yang coba disembunyikan oleh manusia. Nah, lalu Yesus pun menceritakan satu perumpamaan kepada semua orang yang ada di situ. Begini ceritanya. Ada seorang gembala domba mempunyai 100 ekor domba. Tiba-tiba satu hari gembala itu mendapati dombanya kurang. Yang ada tinggal 99 ekor domba lagi. Ada berapa ekor domba yang hilang anak-anak? Ya, satu ekor domba telah hilang. Gembala itu sangat sedih. Lalu dia pun keluar mencari dombanya yang hilang itu. Gembala itu berjalan ke sana kemari mencari dombanya. Dia mencari di merata tempat. Mana tahu dombanya tersesat kan? Akhirnya dia menjumpai domba yang hilang itu. Lalu dia pun membawa domba itu pulang. Gembala domba itu sangat gembira karena domba yang hilang itu sudah dia temui. Sekarang dombanya ada berapa semuanya anak-anak? Ya, 100 ekor. Gembala domba tadi sangat gembira sebab semua dombanya sudah ada. Tiada yang hilang lagi. Nah, dalam cerita perumpamaan Yesus tadi, gembala domba itu menggambarkan Tuhan Yesus. Manakala domba itu kita atau semua manusia. Gembala domba itu sangat mengasihi domba-dombanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala domba yang sangat baik. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Siapa domba-domba itu anak-anak? Ya, kita semua adalah domba-domba Tuhan Yesus. Nah, domba yang sesat itu pula ialah orang-orang yang pada mulanya percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian orang itu meninggalkan Yesus. Maksudnya, orang itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu tidak datang lagi ke gereja dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Domba yang sesat itu seperti apa anak-anak? Ya, domba yang sesat itu ialah orang yang tidak percaya kepada Tuhan lagi. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini agar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sadar bahwa Allah sangat mengasihi semua manusia di dunia. Kalau ada orang yang belum mendengar tentang kerajaan surga,
atau hidup yang kekal, Yesus sangat sedih. Sebab itulah kenapa Yesus berkawan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, supaya bila Yesus berkawan dengan mereka, Yesus dapat menceritakan kepada mereka tentang hidup sejati dan kekal, yaitu surga. Baiklah anak-anak, apa yang kita dapat belajar dari cerita kita pada kali ini ialah yang pertama, jangan membenci atau iri hati. Kita tidak boleh iri hati atau cemburu dengan kawan kita. Kalau kawan kita ada mainan baru atau baju baru, jangan membenci mereka. Jangan iri hati atau cemburu dengan mereka. Kalau kita mau, mintalah pada ibu bapa kita untuk membelikan kita baju baru atau mainan baru. Sebab Tuhan tidak suka pada orang yang membenci atau iri hati pada orang lain, apalagi kawan kita. Yang kedua, saling mengasihi. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita saling mengasihi sesama kita. Tidak kira siapapun dia. Baik dia itu orang Cina kah, orang Bajau kah, orang Filipin kah, orang Rungus kah, orang Murut kah. Kita harus mengasihi semua orang. Sebab itulah perintah Tuhan kepada kita, yaitu saling mengasihi sesama kita. Yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Kita sudah belajar tadi bahwa gembala domba itu menggambarkan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi domba-dombanya. Jadi, marilah kita menjadi domba yang baik, sebab Yesus adalah gembala yang baik. Tetaplah bersama Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus sahaja gembala yang baik. Jadi, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Baiklah anak-anak semua, mulai hari ini mari kita sama-sama belajar supaya jangan membenci, jangan iri hati atau cemburu dengan kawan kita. Tetapi mari kita belajar untuk saling mengasihi. Mengasihi kawan-kawan kita, mengasihi ibu bapak kita, mengasihi jiran kita, anti atau uncle, pacik macik kita. Dan terlebih-lebih lagi kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebab dia adalah gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus sahaja gembala yang sangat mengasihi kita. Dan dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Baiklah anak-anak semua, sampai di sini dulu cerita kita untuk kali ini. Sampai bertemu di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.